Hai hai hai, balik lagi bareng aku Bunga di podcast Basa Basi yang ngajak kamu mikir kritis tanpa harus tegak. Kali ini kita bakal bahas soal etika dan hukum media. Di tengah banjirnya informasi, kita bakal bahas satu kasus yang lagi hot di era sekarang, yaitu kasus hoax. Yang mana kita ketahui semuanya itu kita serba digital ya Mbak. Pokoknya keseharian kita itu nggak lepas dari yang namanya gadget. Cuma emangnya semuanya positif? Nah, itu tidak ya Mbak ya. Benar. Pasti di zaman sekarang itu pasti banyak banget orang-orang yang memanfaatkan celah-celah untuk kepentingan dia sendiri. Betul banget. Nah, akhir-akhir ini di akhir tahun kemarin itu ada apa sih Mbak? Yang masih maraknya terjadi itu kayak pemberian bansos PKH itu teman-teman. Jadi itu tuh oknum yang tidak bertanggung jawab itu tuh menyebarkan bahwa pembagian bansos itu melalui link tersebut. Dari mana ketika kita mengklik link tersebut itu akan menyertakan data kita seperti nama lengkap, alamat, dan juga NIK. Selain itu, ketika orang yang awam ini tidak tahu ya, hanya mengklik link tersebut saja sudah mendapatkan informasi yang ada di gadget kita loh. Yang kemarin aku tahu ya, itu ternyata dia nyebarin clickbait dulu tuh di Facebook. Itu tuh sangat meyakinkan ya untuk orang-orang yang mungkin masih awam gitu kan tentang dunia pergadgetan. Dan nanti dari Facebook itu diarahkan ke Telegram, link Telegram gitu. Padahal ya, Komdiki pun sudah menjelaskan bahwa untuk pembagian bansos PKH itu tuh tidak melalui media sosial termasuk Telegram tersebut. Komdiki itu menjelaskan kalau bantuan itu tuh hanya melalui website resmi atau aplikasi dari pemerintah. Nah, kalian bayangin kalau misalkan orang tua atau orang yang emang bener-bener butuh tuh bansos, mereka kan nggak ngerti apa-apa ya, ibarat kata masih awam banget tuh teman-teman. Nah, ngelihat judul atau narasi yang menarik banget, pendaftaran bansos PKH, mau nggak mau mereka harus ngeklik kan, dimana itu data-datanya bakal diambil dan disalahgunakan. Salah satunya buat apa? Pinjol. Bahaya banget ya. Iya, memang target dari oknum-oknum itu kan berarti orang-orang yang memang masih gaptek gitu Ya, ya, masih bener belum banget. tahu bagaimana dunia digital itu bekerja gitu kan. Nah terus dengan adanya pinjol kayak tadi berarti kan dari satu masalah nih, hoax doang nih, data kita diambil, nanti menyebar ke masalah yang lain. Bener, Iya, merambat gitu kan jadinya. Padahal ya, etika media itu tuh udah mengisyaratkan bahwa informasi yang disebar itu tuh harus benar, kemudian tuh harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan loh. Tapi masih banyak orang yang mengunggah hal yang tidak melalui verifikasi data, fakta yang ada kenyataan di dalam kehidupan kita ini gitu. Kemudian judul dan narasi itu tuh dilebih-lebihkan sehingga pembaca kan tertarik dan pasti ingin mengklik link tersebut kan. Padahal hal ini tuh bertentangan banget sama prinsip etika jurnalistik, terutama dalam konteks berita publik sosial yang berdampak langsung kepada publik, sehingga mereka itu tuh berkurang kepercayaan terhadap pemerintah gitu. Padahal kan itu kan salahnya oknum yang tidak bertanggung jawab itu. berarti kan itu juga udah ada di pasal-pasal ya, udah ada UU-ITE-nya ya kan gitu kan. nanti kena sanksi dan denda juga melalui. Cuman ternyata masih banyak juga kan yang tetap melakukan hal itu untuk keuntungan dia sendiri. Berarti kan memang pada lapangannya, di kenyataan di lapangannya itu kan berarti memang sanksinya itu kurang tegas, makanya orang-orang juga belum kapok ya kan? Masih banyak banget tuh yang mau. Di sisi lain, kalau untuk cara mencegahnya sih, kalau bagi kita masyarakat ini kan ya paling kan cuman pokoknya hati-hati aja gitu. Jangan kalau ada misalnya informasi notifikasi yang muncul dan langsung diklik gitu, terus jangan mudah percaya dengan apa yang perlu kita isikan di media sosial saat ini. Benar. Berarti kan kita juga punya peran ya sebagai pengguna media sosial. Kita punya peran sebelum kita klik repost, ya kan? Sebelum kita menyebarkan informasi itu, berarti kita harus cek lagi berkali-kali kebenarannya, gitu kan? Daripada nanti besoknya kita juga nih yang kena Yang dirugiin, tentu aja. Selain itu juga kan pasti kan saudara keluarga dekat kita kan pasti juga banyak juga yang kena informasi yang betul seperti itu. Bener banget. Tuh kan teman-teman, kita udah tahu hoax tuh ternyata serem
soal moral aja, tapi juga tadi ada sanksi hukumnya loh. Nah, kita sebagai anak muda, lewat dari podcast kita ini, berharapnya sih kita bisa lebih hati-hati dan lebih bijak lagi dalam memilah informasi gitu. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan isu